Hai teman-teman, selamat datang di episode santai kita yang pastinya penuh keceriaan. Saya Siti Kholilah dan hari ini kita mau mengobrolin tentang pendewasaan diri dan bagaimana cara mengatasinya. Pasti kalian kepo kan? Yuk ikutin terus podcast ini ya. Nah, kalian pasti belum tahu apa sih pendewasaan diri itu. Jadi, setiap manusia menjalani proses kehidupannya masing-masing dari waktu ke waktu terus bermetamorfosis ke arah yang lebih baik. Seringkali dewasa dikaitkan dengan usia, penampilan, hingga pekerjaan. Namun, arti dewasa yang sebenarnya adalah ketika seseorang dapat menerima pengalaman masa lalu, berfokus pada kehidupan saat ini, dan bersiap untuk menghadapi jatuh bangun kehidupan yang akan terjadi di masa mendatang. Contohnya kayak pada lingkaran pertemanan. Semakin mengerut lingkaran pertemanan, artinya sesuatu yang sangat wajar apabila dialami oleh makhluk hidup yang biasa bercengkrama ke sana kemari, atau dalam artian ia memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi. Setelah lulus SMA, pada umumnya akan mengira bahwa kebahagiaan bersama teman alma mater putih abu-abu akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Rupanya itu semua perlahan akan terkikis diakibatkan oleh kesibukan masing-masing dalam mencapai visi hidup yang akan dicapai. Tidak dapat dimungkiri juga mereka yang sedang merindukan momen kebersamaan semasa remaja akan selalu mencari tahu keberadaan dan nasib temannya pada saat ini. Misalnya, hal yang akan kita alami adalah merasakan semacam kebingungan, bahkan cemas ketika melihat teman seperjuangan kita, kala itu yang sudah menoreh berbagai prestasi, bahkan karir yang mapan. Kemungkinan ekspresi yang akan dilontarkan yaitu, kok aku gini-gini aja ya? Di umur aku yang akan menginjak dewasa, kenapa aku gak sehebat mereka? Atau kenapa mereka lebih sukses padahal kita seumuran? Nah, pernah nggak kalian merasakan hal seperti ini? Tenang, jangan khawatir jika kamu merasakan hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Artinya kamu sedang berada dalam fase quarter life crisis atau QLC. Nah, apa itu QLC atau quarter life crisis? Nah, saya akan menjelaskan QLC secara perlahan sebab saya bukan insan yang memiliki konsentrasi terhadap ilmu psikologi, bahkan ilmu jiwa. Quarter life crisis atau QLC merupakan fase di mana seseorang yang berkisar usia 20-30 tahun mengalami insecurity, keraguan akan diri sendiri, kecemasan, kehilangan motivasi, dan kebingungan untuk memikirkan masa depannya, bahkan yang parahnya adalah masalah finansial. Fase ini mungkin di mana kamu mulai mempertanyakan tujuan hidup, makna kehidupan, serta merasakan bahwa selama ini tujuan yang kita perjuangkan sulit diraih karena berbenturan dengan realita. Ketika menginjak fase ini, kita jangan khawatir karena yang mengalami hal seperti ini tidak hanya kamu sendirian. QLC ini normal terjadi pada seseorang yang sedang berada pada fase peralihan dari remaja ke dewasa, di mana isi kepala sudah dipenuhi dengan tanggung jawab yang dimiliki terasa lebih berat dari sebelumnya, ditambah lagi dengan tekanan besar dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.
Apakah lingkaran pertemanan berpengaruh terhadap QLC? Ya tentu. Mungkin pilihan terberat bagi kita yang menginjak usia remaja adalah ketika memilih jurusan kuliah di sebuah universitas. Bahkan yang tidak kalahnya membuat cemas yaitu memilih kampus mana yang akan dijadikan tempat kita untuk mendapatkan ilmu sebagai penunjang karir. Perlu diketahui bahwa sebenarnya ambisi untuk mendapatkan cita-cita yang kita inginkan, apabila kita tidak memahami esensi secara mantap, jangan harap bahwa kebahagiaan akan selalu menyertai. Paling tidak hal tersebut hanya akan menjadi euforia belaka. Pada pertengahan jalan perkuliahan, terkadang mereka seringkali menyalahkan keadaan. Padahal keadaan saat itu juga adalah hasil dari apa yang kita perjuangkan. Semisal merasa tidak cocok dengan jurusan yang dipilih. Apa yang aku pelajarin selama ini sebenarnya sesuai nggak sih? Atau pikiran aku harus gimana? Yang aku lakuin selama ini sia-sia nggak sih? Nah, fenomena ini merupakan serangkaian dari peristiwa QLC. Tetapi yang harus menjadi catatan munculnya QLC bisa jadi ada faktor pengaruh pergaulan teman sebaya ketika menggunakan suatu pilihan menurut diri pribadi. Rasa kemerdekaan jiwa akan dinikmati ditambah dengan kenyamanan menjalani prosesnya. Namun di tengah perjalanan seiring dengan aktivitas kita di luar perkuliahan, sebut saja semacam organisasi bahkan komunitas, tanpa disadari dapat mempengaruhi pilihan awal kita. Contohnya seperti mahasiswa PAI atau pendidikan agama Islam. Mungkin memilih prodi tersebut diakibatkan oleh dirinya yang pernah menyandangi gelar santri atau ingin memperdalam ilmu keguruan berbasis agama. Nyatanya di tengah masa perkuliahan kita akan merasa bahwa jurusan yang kita pilih tidak sesuai. Kalau tidak sesuai ini diakibatkan oleh organisasi yang ia geluti, memiliki konsentrasi kajian sosial, politik, sehingga mahasiswa tersebut merasa bahwa dirinya adalah mahasiswa FISIP atau Fakultas Ilmu Sosial Politik, bukan PAI lagi. Dari sini kita juga harus lebih memahami skala prioritas dan kekonsistenan ketika berada di fase QLC. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi QLC ini? Jadi cara mengatasinya yaitu kita harus mampu menahan dari segala rasa ingin membandingkan diri dengan orang lain. Terlebih mendengar cibiran dari masyarakat yang berdampak pada ketidakpercayaan diri pada fase ini. Selain itu, kita juga harus mengenal diri sendiri. Siapa aku ini? Apapun aktivitas kita harus diawali dengan kesadaran. Ini adalah pertanyaan yang filosofis dari siapa aku. Jika kamu tidak mampu menjawab ini, maka kita tidak akan bisa melakukan apapun dalam hidup ini. Ketika kita akan bertindak dan bergerak, tentunya harus mempunyai diri pijak. Saya ini siapa gitu. Dengan mengenal diri sendiri, maka kita akan tahu demarkasi antara sesuatu yang dia tahu dan yang tidak tahu. Kita juga akan sadar seberapa penting dan alasan apa yang membuatnya melakukan sesuatu. Mulailah dengan kesadaran masing-masing, sebab tanggung jawab diri adalah kewajiban pribadi. Kepada pemuda-pemudi, bebanmu akan berat jika jiwamu harus kuat. Akan tetapi aku percaya langkahmu akan jaya, jadi kuatkan pribadimu ya.
Terima kasih sudah stay di podcast Santai Santuy. Semoga cerita dan pengalaman kita bisa memberi semangat dan keceriaan. Sampai ketemu di episode berikutnya teman-teman. Tetap santai dan selalu positif. Bye-bye.